Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada sore hari ini kita bertemu sambil ngabuburit menjelang buka puasa ya, hitung-hitung kajian jelang buka puasa. Sekarang jarang kita lakukan karena sedang pandemi. Baiklah, kita buka dulu kuliah pada kesempatan siang hari ini. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya minta kelompok 6 ya, kelompok 6 untuk mempresentasikan videonya di Google Meet ini, dan materi yang lain saya kira sudah bisa diakses di grup WA. Saya ingin menyampaikan informasi bahwa ini adalah pertemuan ke-7, artinya di minggu depan, pertemuan ke-8 itu jadwalnya ujian tengah semester. Namun karena ujian tengah semester kita akan berikan lewat e-learning, jadi dikerjakan di rumah masing-masing, sehingga pertemuan ke-8 besok tetap kita lanjutkan seperti biasa. Ada pertemuan ke-8 kita gunakan untuk kuliah. Untuk ujian tengah semester, silakan nanti soal diambil, diunduh di e-learning seperti biasa, dan jawaban juga diunggah di e-learning dalam minggu ke-8 nanti, sehingga kuliah kita tidak terganggu, bisa terus kita lanjutkan. Sementara itu di sisi yang lain ujian tengah semester tetap berjalan. Sebagai informasi agar Anda siap-siap, tipologi soal tentu seperti Anda sudah tahu bagaimana tipologi soal yang saya buat, akan sangat minim sekali soal berupa hafalan, apalagi sekarang ujiannya di rumah, sehingga bisa yang Anda persiapkan mungkin analisis kasus dan lain sebagainya ya, kasus COVID lah, ataupun kasus Ramadan, ataupun apalah yang sedang kita hadapi hari ini, dalam rangka mengimplementasikan kita punya ya. Jadi cara mengukur penerimaan set teori itu kan dengan cara kita banyak ataupun menggunakannya sebagai alat analisis terhadap fenomena yang kita hadapi. Itu sebagai informasi. Selanjutnya saya persilakan kelompok 6 ya untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya melalui Google Meet ini. Saya persilakan. Assalamualaikum, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke, gimana? Silakan. Ya, ini mau di-share ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Muhammad Ridal Ghifari, Puspa Gernado, dan Ahmad Nur Fauzi akan menyampaikan materi yang berjudul Hadis Maudhu. Yang pertama, pengertian dari hadis maudhu. Kata maudhu adalah isim makful dari wadu yang mempunyai arti meletakkan atau menyimpan. Sedangkan menurut istilah hadis maudhu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang secara dibuat-buat dan dusta. Padahal beliau tidak mengatakan, berbuat, maupun menetapkannya. Selanjutnya, macam-macam hadis maudhu. Yang pertama, perkataan itu berasal dari pemalsu yang disandarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perkataan itu berasal dari ahli hikmah, orang zuhud atau Israiliyat, dan pemalsu yang menjadikannya hadis. Yang ketiga, perkataan yang tidak diinginkan rawinya, melainkan dia hanya keliru. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Fauzi. Silahkan. Faktor penyebab hadis maudhu. Pertama, pertentangan politik. Sebagaimana di atas bahwa awal timbulnya hadis maudhu adalah akibat dampak konflik internal umat muslim awal yang kemudian menjadi terpecah ke beberapa sekte. Dalam sejarah, sekte pertama yang menciptakan hadis maudhu adalah Syiah. Hal ini diakui oleh seorang Syiah sendiri, misalnya seperti kata Ibnu Abu al-Hadid Dakam Syarah Nahju al-Balag, bahwa asal-usul kebohongan dalam hadis-hadis tentang keutamaan sekte Syiah beberapa hadis maudhu untuk memusuhi lawan-lawan politiknya. Kedua, dendam musuh Islam. Setelah Islam merontokkan dua negara superpower, yakni kerajaan Romawi dan Persia, Islam tersebar ke segala penjuru dunia. Sementara musuh-musuh Islam tersebut tidak mampu melawannya secara terang-terangan, maka mereka meracuni Islam melalui ajarannya dengan memasukkan beberapa hadis maudhu ke dalamnya yang dilakukan oleh kaum jindik, kabilah, negeri, atau pemimpin. Umat Islam pada masa sebagian Daulah Umayyah sangat menonjol fanatisme Arabnya, sehingga orang-orang Muslim non-Arab merasa terisolasi dari pemerintahan. Maka di antara mereka ada yang ingin memantapkan posisinya dengan membuat hadis maudhu. Qosas atau tukang cerita. Sebagian qosas atau ahli cerita atau ahli dongeng ingin menarik perhatian para pendengarnya, yaitu orang-orang awam, agar banyak pendengar, penggemar, dan pengundangnya, dengan memanfaatkan profesinya itu untuk mencari uang dengan cara memasukkan hadis maudhu ke dalam propagandanya. Qosas ini populer pada abad ketiga Hijriah yang duduk di masjid-masjid dan di pinggir-pinggir jalan. Di antara mereka terdiri dari kaum jindik dan orang-orang yang berpura-pura menjadi orang alim. Yang kelima, mendekatkan dengan kebodohan. Di antara tujuan mereka membuat hadis maudhu adalah agar umat Islam cinta kebaikan dan menjauhi kemungkaran, mencintai akhirat dan menakut-nakuti dan Allah. Hal ini terjadi pada sebagian orang bodoh dalam agama tetapi soleh dan juhud. Di antara mereka adalah Gulam Khalil, nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Ghalib al-Bahili, seorang yang terkenal jahid. Ketika dikonfirmasi oleh Abu Abdullah An-Nahawandi tentang ciptaan hadisnya, ia menjawab, "Aku buat hadis ini agar lunak hati orang umum. Mereka ini sangat berbahaya karena mereka orang saleh dan sebagian periwayatan hadisnya diterima oleh sebagian orang." Kelompok pemalsu hadis jenis ini bila ditanya mereka menjawab, "Kami tidak mendustakan atasnya Rasul, sesungguhnya kami dustakan untuknya." Yang keenam, mendekatkan diri kepada pembesar. Untuk memperoleh penghargaan yang baik dari para pembesar, teristimewa dari para khalifah, maka beberapa ulama membuat hadis palsu. Satu contoh yang dilakukan oleh Giyats bin Ibrahim An-Naqai masuk ke istana Al-Mahdi yang sedang bermain burung merpati. Giyats berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya tidak ada perlombaan kecuali pada anak panah, atau unta, atau kuda, atau pada burung. Pada mulanya, ungkapan itu memang hadis dari Rasulullah, tetapi aslinya tidak ada kata burung, karena ia sedang bermain burung merpati, maka ditambah atau burung merpati. Yang ketujuh, perbedaan dalam mazhab. Masalah
khilafiyah baik dalam fikih atau teologi juga mendorong terbuatnya hadis maudhu yang dilakukan oleh sebagian pengikut mazhab yang fanatik dalam mazhabnya masing-masing. Misalnya kelompok yang membenci Imam Syafi'i mencipta hadis sebagai berikut, yang artinya akan lahir di kalangan umatku kelak seorang pria yang bernama Muhammad ibnu Idris, ia lebih berbahaya ketimbang iblis, dan seterusnya. Nah, ciri-ciri hadis maudhu. Para ulama telah menetapkan yang dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama diperoleh pada sanad dan kedua dari matan. Ciri-ciri pada sanad diantaranya: 1. Perawi terkenal berdusta atau seorang pendusta. 2. Pengakuan oleh perawi sendiri. 3. Menurut dalam sejarah riwayatkan suatu hadis dari seorang syekh tidak pernah berjumpa. Yang keempat, adanya dorongan-dorongan untuk membuat hadis. Yang kedua, ciri-ciri pada matan sebagai berikut. Pertama, rusaknya makna, yang dari segi matan hadis maudhu bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan akal sehat. Yang kedua, hadis yang bersifat ganjil atau tidak logis. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mas Puspo. Ciri-ciri pada matan. Terdapat kerusakan di maknanya. Contohnya seperti dari sejumlah hadis palsu mengatakan, siapa yang sholat, ia akan mendapatkan 70 buah gedung. Pada setiap gedung terdapat 70.000 kamar. Pada potongan hadis tersebut terdapat sebuah rekayasa yang terkandung di dalam maknanya. Selanjutnya, setelah diadakan penelitian terhadap suatu hadis, ternyata menurut para ahli hadis tidak terdapat dalam hafalan para rawi dan tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Itu adalah gambaran secara singkat mengenai hadis maudhu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi itu pemaparan dari kelompok 6. Kita akan lanjutkan dengan diskusi. Saudara sekalian, diskusi ini saya kira akan menggambarkan bagaimana curiosity kita dalam melakukan kajian ini, dan kita bisa lihat dari berbagai macam perspektif, dari berbagai macam aspek. Anda bisa minta klarifikasi atau penjelasan ulang, atau mungkin Anda mencoba menghubungkan topik ini dengan topik yang sedang yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita, dalam kehidupan keberagaman kita, sehingga nanti diskusi ini akan berkembang dan menambah wawasan pada kita semua. Kita akan buka 2 termin, ya, termin pertama 4 orang dan termin kedua 4 orang. Boleh Anda mengajukan pertanyaan melalui chatroom, ya, atau melalui mikrofon yang tersedia di Google Meet platform ini. Oke, saya persilakan siapa yang akan terlebih dahulu mengajukan pertanyaan atau pernyataan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, Mas Teguh. Silakan. Nomor berapa? Teguh Basori 02, Pak. Oke, silakan pertanyaannya. Izin bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi. Bagaimana jika hadis maudhu ini sudah terlanjur beredar di masyarakat, dan bagaimana cara mengedukasinya bahwa hadis itu sebenarnya hanyalah hadis palsu? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Baik, saya kira pertanyaannya menarik, ya. Bagaimana kalau terlanjur beredar masyarakat? Oke, silakan. Siapa lagi? Assalamualaikum, Pak. Oke, Iqbal, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iqbal nomor 032. Sebelumnya saya mau bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi.
apakah hadis maudhu ini sama atau beda dengan hadis doif? Karena sepenangkapan saya kayaknya sama-sama hadis yang cacat dan enggak hasan gitu. Terima kasih, itu saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Siapa lagi? Nulis di chatroom juga boleh. Kalau misalnya agak canggung untuk berbicara, silakan. Ada yang lain? Sambil menunggu pertanyaan yang lain, silakan Anda bisa melalui chatroom ya. Untuk sesi pertama ini masih ada 2 kesempatan. Saya persilakan kelompok 6 untuk merespon pertanyaan Mas Teguh sama Iqbal ya. Berteguh bertanya bagaimana kalau hadis maudhu itu sudah terlanjur populer di tengah-tengah masyarakat kita, sementara Iqbal apakah hadis dhaif dan hadis maudhu itu sama? Silakan. Siapa yang jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puspo, silakan Puspo. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Teguh Basori. Jadi begini Mas, menurut pendapat kelompok kami, apabila suatu hadis ini, hadis maudhu ini sudah terlanjur tersebar, nah ini pentingnya para agama, contohnya para kiai, para cendekiawan muslim yang mengerti sanad yang benar untuk sering-sering mengedukasi, contoh dalam kegiatan pengajian semisal. Nah, dalam kegiatan pengajian silaturahmi kita bisa membahas materi-materi yang berkaitan dengan agama. Tentu hadis sangat berkaitan erat karena merupakan salah satu pedoman umat Islam. Nah, sebagai para pemuka agama, para santri pun apabila memiliki pengetahuan sekiranya bisa memberikan contoh atau sanad yang jelas dari mana hadis ini berasal sehingga tidak ada kekeliruan. Apabila sudah terlanjur menyebar, maka kelompok kami berpendapat bahwa perlunya suatu forum yang contohnya pengajian lah, yang lebih mudah pengajian itu bisa untuk saling tukar diskusi bagaimana yang benar sehingga nanti kalau sudah di cross check benar bisa disalurkan pada yang lain. Itu menurut pendapat kelompok kami. Mungkin Pak Yayan bisa menambahkan. Iya, Mas Puspo, itu pendapatmu tuh oke juga tuh. Namun di dalam prakteknya justru pengajian-pengajian yang ada di tengah-tengah masyarakat kita hari ini kan dari oral ya, secara lisan gitu ya. Coba ustadz-ustadz yang muncul ini kan dia banyak oralnya, sementara munculnya hadis-hadis palsu ataupun klaim-klaim yang mengatakan bahwa itu hadis ternyata bukan, itu di dalam cara penyampaian materi dakwah yang oral ya, cara penyampaian. Karena apa? Hafalan terbatas misalnya ya kan, apalagi juga literatur terbatas, lalu disampaikanlah apa yang dari kelisanan, tradisi lisan dari masa lalu sampai sekarang yang disampaikan itu aja terus ya kan, hanya ganti generasi tetapi materi tidak berubah, dan itu semakin mengokohkan apa yang selama ini palsu itu ya justru akan semakin mutawatir gitu. Jadi kepalsuan yang mutawatir ini berbahaya memang, sehingga ini menurut saya ini problem yang tidak mudah Mas Puspa untuk kita uraikan. Taruhlah gini, kalau kita mau agak radikal gitu, mohon maaf ini radikal bukan dalam arti teroris ya, radikal dalam arti kita pangkas satu generasi gitu loh. Ya, kita pangkas satu generasi, itu pun belum berhasil menurut saya. Apa yang saya maksud dengan pangkas satu generasi? Tahun 80-an ya, tahun 80-an di IAIN, ya IAIN khususnya IAIN besar kan ada jurusan tafsir hadis. Ya kan, ada jurusan tafsir hadis yang tahun itu di syariah dulu. Tahun 89 jurusan tafsir hadis itu pindah ke Usuluddin. Di syariah diganti dengan perbandingan mazhab ya. Sekarang perbandingan mazhab dan hukum. Studi hadis yang sekarang malah semakin profesional saya kira dengan ilmu hadis itu kan. Itu ternyata
hadis maudhu itu tetap beredar di masyarakat. Padahal saya yakin kajian-kajian hadis di teman-teman yang melakukan studi hadis itu dikaji, tapi ternyata itu juga tidak berimbas. Artinya kita memiliki sumber daya yang mengerti betul tentang hadis itu seperti apa, sehingga dia bisa mengerti juga hadis maudhu itu apa. Dalam konteks akademik itu program studi ilmu hadis itu sangat berperan sekali untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat. Paling tidak mereka sendiri mahasiswa yang kuliah di tafsir hadis itu telah educated gitu ya, telah terdidik. Tapi faktanya sampai hari ini coba Anda itu padahal sudah generasi itu loh dipangkas, set dipangkas itu dengan harapan mereka ini akan menjadi influencer terhadap pikiran masyarakat agar tidak terkooptasi oleh argumen-argumen yang mengandalkan kepada hadis-hadis maudhu. Itu juga tidak berhasil. Tetapi idemu Mas Buswa itu bagus loh. Kalau ada pengajian misalnya dia membawa kitab hadis ya. Nah, itu yang kemudian sedang agak berkembang sedikit. Sekarang kajian dia membuka kitab. Gitu loh. Kajian dengan membuka kitab. Kajiannya dengan kitab hadis. Itu ternyata prakteknya di masyarakat, kajian yang seperti itu juga ada resisten. Sehingga ada semacam kelompok kajian di masyarakat itu ada semacam apa istilahnya yang enak kita katakan identitas. Jadi ada identitas. Jadi di kajian di masyarakat kita atau pengajian di masyarakat kita itu seperti ada identitas itu. Oh, pengajian gaya gini ini adalah kelompok keagamaan ini, pengajian gaya gini adalah kelompok keagamaan ini. Tidak dilihat pada aspek materialnya, ya kan, apa yang disampaikan, tapi oh ini identitas nih. Ini kajian orangnya ini, nggak usah ikut ke situ. Padahal di situ itu kajiannya adalah misalnya tentang menjelaskan hadis sahih, hadis hasan, bukan hanya soal teori hadis, tetapi juga bicara soal materi hadis. Sehingga misalnya ini hadis dhaif kita tinggalkan, tidak usah kita gunakan gitu. Misalnya dia jelaskan juga misalnya. Tapi karena sudah ada identitas yang dibentuk oleh publik begitu, saya juga kadang-kadang heran juga itu gimana tuh bisa begitu itu. Itu kan membutuhkan kajian sosiologis, saya kira penting sekali itu. Ini kajian kelompok ini kajian kelompok ini, kajian kelompok ini. Maka masyarakat yang telah mengidentikan dengan kelompok tertentu, dia tidak akan milih itu. Dia tetap milih yang satu, yang merupakan identitas dia. Maka kajian yang hadis tadi, taruhlah ada di identitas yang lain, itu tidak akan pernah tersampaikan. Ini problem juga nih menurut saya di masyarakat yang semacam itu. Jadi betul saya setuju ada proses edukasi yang memadai gitu. Tapi kita juga akan berhadapan dengan realitas objektif itu. Dan itu saya kira Anda orang sosiologi ini penting nih. Kajian-kajian yang seperti itu, ya kan? Kalau misalnya kajian kelompok keagamaan materinya apa, mengapa ini minatnya hanya diminati oleh kelompok ini dan tidak kelompok ini, mengapa sampai, nah itu tuh hebat sekali. Dan kita akan punya sumbangan yang berarti, gitu kan? Sehingga bisa jadi bahwa temuan misalnya kita harus bicara mengenai penyebaran hadis maudhu yang ada di masyarakat, bagaimana cara kita memangkasnya, karena itu tidak cukup hanya dengan mengedukasi secara ad hoc, gitu ya. Itu butuh sistemik menurut saya, itu butuh upaya sistematis sehingga memang hadis maudhu ini hilang. Contoh saya gini lah, saya tanya misalnya Mas Buspo atau yang lain teman-teman, doamu pada saat puasa kemarin, buka puasa apa doamu? Doa saya semoga puasa ini bisa lancar dan mendapatkan barokah, Pak, seperti itu. Bukan pada saat bukanya, pada saat buka puasa. Ya, doa berbuka puasa, Pak, yang Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wah, hafal kan? Semua pasti hafal yang di sini. Kamu tahu nggak itu apa? Doa itu. Itu namanya hadis maudhu. Belum tahu, Pak. Bagaimana? Sebelumnya belum tahu, Pak, kalau itu. Nah, itu yang terjadi. Itu kan dimaksud dari Teguh itu. Begitu populer, Allahumma lakasumtu, itu adalah hadis maudhu itu. Kenapa dikatakan hadis maudhu? Karena tidak ada lafaz hadis itu di dalam kitab-kitab hadis. Gitu kan? Sementara misalnya ditanyakan, wah ini kan hadis Rasul misalnya. Itu nggak ada itu.
Karena sekarang ini doa itu diyakini oleh publik Islam sebagai doa dari Rasul. Walaupun mungkin sudah ada yang lain yang paham, ini bukan dari Rasul. Bahkan mengatakan ini adalah hadis maudhu, dan memang itu hadis maudhu. Tapi itu kan beredar di masyarakat. Coba kalau misalnya saya bilang seperti ini di ruang kelas loh ya, saya tidak bicara di ruang publik yang masyarakat umum, nanti pasti bakal ribut. Wah, ini ada guru ngaji atau guru apa, ada dosen yang bilang bahwa nggak boleh kita baca doa itu. Saya tidak mengatakan tidak boleh, tapi saya sedang mengatakan bahwa itu adalah bukan hadis. Ini masyarakat, mungkin juga ada masyarakat mengatakan hanya doa saja. Tapi kalau disampaikan di ruang pengajian dengan doa itu, lalu kan biasanya ada bumbu-bumbu, ini adalah sahih dan macam-macam doa. Itu hadis maudhu itu. Kalau ada orang mengatakan bahwa itu hadis dari Rasul, itu adalah maudhu, bukan hadis. Itu adalah kepalsuan. Tapi itu populer. Gimana coba? Kaget toh? Iya, Pak. Iya kan? Lalu yang sahih yang mana yang dari Nabi? Tahu nggak? Yang dhahabat dhama'u. Ah, itu yang benar. Dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insya Allah. Siapa yang hafal itu? Iqbal tadi hafal. Yang lain hafal Ya. nggak? Kalau yang itu yang sahih, Pak. Lalu yang Allah malakasumtunya itu masih dikasih atau bagaimana, Pak? Masih apa? Maksudnya yang depannya itu yang Allah malakasumtu atau hanya mulai dari yang dahabat domau itu? Ya, kalau kita mengikuti Nabi yang dhahabat dhama'u. Oh, berarti langsung yang ke dahabat domau itu, Pak? Iya, kalau Oh. pakai Nabi, kan itu kan dipakai kapan kira-kira? Kapan membaca doa itu? Setelah berbuka sepertinya, Pak. Betul, setelah berbuka, setelah kita makan dan minum. Kan jelas toh dhahabat dhama'u itu kan coba kan kebahagiaan, kata hadis yang dijulukan kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang sedang berpuasa adalah pada saat berbuka. Ya kan? Inda iftarihi wa inda liqa rabbi. Itu dimanai dua iftar itu. Iftar itu dalam arti buka pada saat hari-hari kita berpuasa, atau iftar itu dalam pada saat Idul Fitri. Idul Fitri senang kita. Nanti inda liqa rabbi, ketika bertemu dengan Allah, karena dijanjikan kita mendapatkan ampunan dosa dan mendapatkan pahala yang berlipat. Itu kan pasti senang. Nah, kita pun bisa misalnya dipahami iftar itu adalah pada saat hari-hari buka puasa, kita juga senang karena kita sudah selesai untuk menahan haus dan lapar, kita diberi maka dhahabat dhama'u kan telah, itu kan sangat apa namanya, sangat psikologis dan materialis menurut saya, karena disentuh ada rasa bahagia setelah kita melaksanakan puasa, lalu kita gelap minum air. Dhahabat dhama'u wabtallatil uruq, telah apa namanya, telah basah kerongkongan, wasabatal ajru insya Allah, ya kan, maka pahala tetap insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kalau yang tadi kan Allahumma lakasumtu, itu matannya itu nggak ada salah, matan itu nggak salah, itu baik juga, ya kan. Konstruksi lafaz-lafaz itu nggak ada persoalan sesungguhnya. Yang jadi persoalan adalah ketika kita mendahulukan yang bukan dari Nabi, ya kan, dan menyisihkan yang dari Nabi, itu kan permasalahan. Jadi seolah-olah di dalam benak kita bahwa Allah malakasumtu itu adalah dari Nabi. Apalagi kalau digabung Allah malakasumtu wa bika amantu wa la rizika aftartu dhahabat dhama'u wa btallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Itu kan seperti satu hadis, satu dalil. Padahal sebenarnya yang dalil sahihnya adalah dhahabat dhama'u wa btallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Lalu yang ini apa? Kalau dia digabung itu menjadi satu kesatuan. Ya kan? Itu saya kira ini saya tidak sedang dalam konteks apa namanya, ini namanya studi hadis, dan itu pasti akan mendapatkan kekagetan yang akan kita alami di dalam studi hadis ini. Nah, bagi orang yang tadi sudah saya bilang kena pengaruh identitas, kalau mungkin doa ini yang biasa kita lakukan, ini ciri khas kita, yang dhahabat dhama'u itu ciri khas orang lain, gimana coba kira-kira kalau gitu? Mungkin ada nggak kira-kira pikiran begitu di masyarakat? Yang Allah malakasum itu kan doa yang biasa kita lakukan. Yang dhahabat dhama'u itu dalam mereka orang-orang Arab tuh, cingkrang misalnya. Gimana coba kalau begitu? Hah? Gimana? Saya ingin dapat respon dari kalian nih. Gimana kalau misalnya kira-kira ada omongan begitu? Ini dhahabat dhama'u itu yang biasa kita lakukan loh di Indonesia, ya kan? Itu sudah populer di Indonesia. Nah, yang dhahabat dhama'u itu adalah yang cingkrang itu, yang jidatnya ireng gitu misalnya.
Nah, gimana coba kira-kira? Kamu akan gimana itu kalau mendengarkan kalimat yang seperti itu? Ayo, gimana Saya jam-jam? ketawa, Pak. Saya ketawa, Hah? serius. Ketawa, Pak. Ketawa? Tapi Yang itu akan kita temui fenomena seperti itu. Akan kita temui, yakin saya, dalam fenomena masyarakat identitas itu. Gitu loh. Dan ini saya kira bagi Anda semua, teman-teman, ya juga tidak itu fenomena yang kita harus sadar juga, kita harus tahu juga, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu. Itu harus tahu, baik yang misalnya identitasnya ataupun dalil-dalil yang dikemukakan tadi, kajian tentang dalil tadi itu bagi kalangan muslim ya, terdidik seperti Anda semua ini, apalagi orang sosiologi, saya kira itu karena orang sosiologi itu ya, saya dulu ya, pikiran saya tentang sosiologi itu ternyata prestehen semua gitu ya, gaya siapa, Weber misalnya. Tapi ternyata tidak. Setelah saya baca akhir-akhir ini, sosiologi itu ya bisa yang liberal itu yang memberikan semuanya kepada objek begitu, tapi juga ternyata ada yang perfeksionis, ya kan, sosiolog itu artinya ketika kita memotret fenomena sosial atau sedang melakukan kajian sosial, itu ternyata kita juga boleh membawa nilai itu perfeksionis gitu. Nah, dalam kajian agama, sosiologi agama ataupun kajian sosiologi masyarakat muslim, fenomena itu ada, Mas. Fenomena itu ada, dan saya kira ini sudah bagi Anda yang ada di sosiologi, saya kira itu bahan kajian yang menarik ya, identitas keagamaan itu, internal agama maupun antar umat beragama itu sangat terjadi. Saya kira gitu ya respon saya, Mas Teguh. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Mas Puspo ya, silakan yang lain. Assalamualaikum, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal mengenai Iya. perbedaan hadis doif dan hadis maudhu. Menurut kelompok kami, hadis doif ini secara garis besar adalah hadis yang lemah, yang tidak bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang yang tidak adil dan Hilang suaranya, nggak dengar aku. atau dituduh dusta. Syekh Khalil Ibn. Oh ya, yang bagian mana Pak yang kurang Ya, benar? tapi sudah bisa diduga lah, itu kan hadis doif. Lanjut. Iya. Syekh Khalil Ibnu Ibrahim berpendapat bahwa hadis doif pada dasarnya tetap dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan hadis maudhu yang merupakan kebohongan yang diada-adakan atas nama Nabi SAW. Selain itu, penyebab doifnya sebuah hadis hanya karena keterputusan sanadnya atau kelemahan-kelemahan yang bersifat manusiawi dari para perawinya, seperti lemahnya daya ingat, sering ragu ataupun tersalah dalam menyampaikan sesuatu. Sedangkan hadis maudhu adalah hadis yang tidak bersumber sama sekali dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis doif boleh meriwayatkannya secara ijma, sedangkan hadis maudhu tidak boleh diriwayatkan sama sekali kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Menurut kelompok kami seperti itu, Pak. Ya. Boleh ditambahkan atau ada yang salah? Baik, saya kira jawabannya itu sudah pas jawab. Jadi memang tidak sama. Hadis maudhu dengan hadis doif itu tidak sama. Ya, kalau kita bicara soal derajat kan jelas ya, derajat oleh ilmu hadis kan ada sahih, ada hasan, ada doif, baru maudhu. Ya, tadi disampaikan kalau tidak diriwayatkan oleh orang yang dusta, mungkin hanya kurang thiqah misalnya, hafalannya kurang kuat, nanti ada riwayat yang lain yang menguatkan, maka dia bisa menjadi hasan ligoi kan gitu ya, Mas Uswo. Bisa naik, tapi kalau maudhu tidak akan pernah bisa. Ya kan? Tidak akan pernah bisa. Ya, jadi itu mungkin tambahan dari saya. Selainnya tadi saya kira penjelasan Mas Uswo sudah oke. Ada 2 pertanyaan loh, ini kelompok 6 di chat room.
Ya, saya bacakan ya. Di EPI, NIM-nya nomor 29. Apakah hadis palsu bisa diamalkan apabila mananya sahih? Tirawulan, nomor NIM-nya 13. Apakah hadis maudhu masih ada sampai sekarang? Jika masih, bagaimana respon para ulama? Bisa ditangkap ya pertanyaannya, silakan dibaca di chatroom. Kelompok 6 mungkin siapa yang akan merespon? Dari Epi Puji tadi, apakah hadis palsu bisa diamalkan apabila mananya sahih? Atau hadis maudhu masih ada nggak sampai sekarang ini? Silakan, siapa yang mau menjawabnya? Siapa? Kelompok 6? Ridho? Atau Fauzi? Atau Puspo lagi? Mohon maaf Pak, mau bisa diulangi pertanyaannya, tadi sempat terputus Pak. Oh, ya, dari Puji ya, dari Puji. Apakah hadis palsu bisa diamalkan apabila mananya sahih? Atau dari Bulan? Dari Bulan pertanyaannya, apakah hadis maudhu masih ada sampai sekarang? Jika masih, bagaimana respon para ulama? Saya ingin menjawab yang pertanyaan tentang itu, yang hadis maudhu masih ada sampai sekarang atau tidak. Nah, tadi sudah Pak Yayan jelaskan salah satu contohnya yang tentang doa sesudah berbuka puasa itu salah satu contoh yang banyak orang kira itu hadis yang sahih, ternyata kenyataannya itu adalah merupakan hadis maudhu. Nah, saya kira sebagai generasi muslim, generasi muda pun perlu adanya bimbingan dari para ulama, para cendekiawan, terkhusus para dosen yang ahli dalam bidangnya untuk bisa menjelaskan secara jelas bagaimana sanadnya, bagaimana atau doa yang benar. Karena saya yakin apabila generasi ini, terutama yang berada di kelas ini juga ingin banyak belajar seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mereka sudah dijelaskan, walaupun itu benar atau salah, apabila mereka sudah yakin akan diamalkan. Nah, ini akan menjadi masalah. Kalau dari hadis tersebut sanadnya tidak jelas atau bisa bisa dibilang palsu, nanti bisa diamalkan. Maka ini saya ulangi lagi, adanya pentingnya sinergi antara para ulama, para cendekiawan untuk bisa membimbing para generasi muslim ini agar bisa tahu akan hadis yang benar. Seperti itu, Pak. Oke. Ini saya kasih contoh satu lagi nih. Hadis yang menerangkan, nih kemarin kan bulan Rajab ya. Bulan Rajab. Ada yang ikut sholat 4 rakaat di bulan Rajab kemarin? Pada Jumat pertama di bulan Rajab? Tidak. Ada yang tidak, Pak. Ada nggak yang mengamalkan hal itu? Hadis maudhu. Di desa-desa itu kan sering tuh kita menyaksikan, namanya sholat rogoib. Pernah dengar nggak sholat rogoib? Belum. Nah, itu sholat 4 rakaat, ya pada rakaat pertama membaca ayat kursi 100 kali, rakaat kedua qul huwallahu ahad, ya kan? Berapa itu? Banyak itu bacaannya. Nah, itu dikatakan dalam hadis itu dia tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga. Nah, karena hadis ini kemudian banyak orang yang melakukan sholat 4 rakaat itu dan dilaksanakan di Jumat pertama di bulan Rajab kalau tidak salah. Nah, itu bertentangan dengan hadis yang melarang mengkhususkan suatu ibadah di malam Jumat. Ya, jadi ibadah mengkhususkan ibadah di malam Jumat, kecuali yang sudah jelas dalilnya. Kan banyak terjadi yasinan misalnya di malam Jumat, ya kan? Berdasarkan riset senior saya di Fakultas Syariah Tafsir Hadis dulu, 90% hadis tentang yasin malam Jumat itu dhaif. Bahkan katanya maudhu. Hadis-hadis itu ada di dalam kitab Duratun Nasihin kalau tidak salah.
dan dia melakukan kritik terhadap hadis-hadis dalam kitab Duratun Nasi. 90% hadisnya itu dhaif dan cenderung maudhu, hadis-hadis palsu. Nah, jadi yasinan di malam Jumat itu disandarkan kepada hadis palsu dan hadis maudhu, ya kan? Dan berlawanan dengan materi hadis yang datangnya dari Rasulullah bahwa dilarang kita melaksanakan ibadah khusus di malam Jumat kecuali yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan di malam Jumat? Tahu nggak? Baca Al-Kahfi. Nah, betul. Membaca surat Al-Kahfi. Itu jelas dalilnya yang jadi bukan Yasin tapi surat Al-Kahfi. Tapi yang terjadi di masyarakat kan justru berbeda. Landasannya menurut riset senior saya, kakak kelas saya 1 tahun itu sebenarnya di tafsir hadis. Itu tafsir hadis terakhir itu di syariah. Itu hadis maudhu. Memang ada hadis berkaitan dengan Yasin. Jadi, tapi itu bukan di malam Jumat, justru dibaca itu pun hanya tafsir tekstual, bukan hanya tekstual. Jadi Rasulullah suatu ketika melayat orang yang dalam keadaan sakaratul maut dan susah untuk meninggal dunianya. Kemudian Rasulullah bersabda, adakah di antara kalian yang punya hafalan Al-Quran? Saya ya Rasulullah. Nah, silakan baca. Ternyata yang dibaca adalah Yasin. Pertanyaan Rasul kan hanya tidak memerintahkan baca surat Yasin, nggak begitu. Tapi Rasul bertanya, adakah di antara kalian yang hafal Al-Quran? Saya ya Rasul. Kemudian baca. Ternyata yang dibaca kebetulan Yasin. Pada saat dibaca meninggal dunia. Lalu dipahami oleh ulama sekarang, kalau mau meninggal dunia bacalah surat Yasin. Karena peristiwa itu yang kebetulan dibaca. Kalau seandainya peristiwa itu yang dibaca, yang hafal adalah surat Al-Waqiah, mungkin sekarang akan bilang surat Al-Waqiah. Karena Rasulullah itu tidak menyuruh baca surat Yasin. Kalau kita melihat pada konteksnya pada saat itu Rasulullah, artinya dibacakan Al-Quran kepada orang yang sedang sakaratul maut. Kita kalau mau berangkat dari pertanyaan Rasul, adakah di antara kalian yang hafal Al-Quran? Tapi kalau melihat pada prakteknya dan Rasul tidak melakukan kritik, ya kan, terhadap pembacaan Al-Quran itu, karena Rasul hanya minta Al-Quran dan Yasin adalah jelas Al-Quran. Artinya kita juga tidak bisa menyalahkan baca Yasin pada saat orang yang mau meninggal dunia. Tapi bukan pada saat orang yang sudah meninggal dunia. Itu kan orang yang mau meninggal dunia. Jadi tidak salah kita baca surat Yasin, memperdengarkan surat Yasin. Selain kita mentalkinnya dia, mentalkin itu adalah lakinu mautakum di situ bukan mayit, karena tidak bisa mayit dituntun. Lakin tuntunlah mayitmu atau orang yang akan meninggal dunia sakaratul maut untuk membaca la ilaha illallah. Nggak mungkin mayit bisa dituntun. Karena dia sudah hilang komunikasi kita dengan dia, ya kan? Yang bisa dituntun itu orang yang masih hidup dituntun, ya kan? Nah, jadi misalnya ada hadis yang meminta kita untuk menuntun orang yang dalam keadaan sakaratul maut, tapi juga ada hadis yang lain dalam keadaan sakaratul mautnya susah, maka dibacakanlah Al-Quran. Nah, kemudian kebetulan Al-Qurannya adalah surat Yasin, sehingga sekarang adalah surat Yasin. Nah, itu kan fenomena hadis yang yang membolehkan tentang bacaan sesuatu. Tapi di dalam amal perbuatan kita masih saja banyak orang yang memanfaatkan hadis palsu itu sebagai amal. Dan apalagi kalau ditengarai misalnya mananya sahih seperti tadi. Doa itu tadi kan maknanya bagus tuh. Itu hadis palsu itu. Tapi maknanya sahih. Itu bagaimana? Itu bagaimana? Ulama mayoritas bersepakat bahwa kalau dalam konteks etik, sembari kita meluruskan pengetahuan kita bahwa itu bukan dari Nabi, itu tidak persoalan. Dalam konteks etik ya. Etika itu dalam di luar hukum dan di luar hukum dan ibadah, di luar hukum dan ibadah. Tapi kalau sudah berbicara soal hukum dan peribadatan, itu jangankan yang maudhu gitu, yang dhaif saja, kalau dia tidak sampai pada derajat hasan li ghairi tidak bisa dipakai. Ada ulama mengatakan fadhailul amal katanya. Nah, saya memahami bukan fadhailul amal, tapi pada etik, pada etika.
bolehlah orang mengatakan fadhailul amal, keutamaan amal. Tapi kalau keutamaan amal itu ternyata berseberangan dengan hadis, kayak tadi misalnya baca Yasin kan amal bagus misalnya. Tapi ternyata berlawanan dengan hadis, ya itu kan tidak bisa dikatakan fadhail. Ya kan? Tidak dikatakan fadhail kalau berkaitan dengan ibadah itu. Maka kalau bicara dengan etik misalnya, ya soal etika, ya kan? Soal etika itu hal-hal yang apa? Yang terjadi di antara sesama kita gitu, hubungan antar sesama manusia yang dalam konteks muamalah mubahah gitu kan, bukan yang nafilah kan gitu. Itu saya kira tidak ada persoalan. Karena apa? Saya kira quote-quote yang sekarang beredar dan produsen quote itu kan banyak sekali. Di medsos sekarang ini, di media sosial, di Facebook, di Instagram, di Twitter gitu kan, itu kan muncul tuh quote-quote yang menarik menurut saya. Dan itu kan juga menginspirasi orang banyak. Sama tidak mengklaim itu dari hadis Nabi, saya kira tidak persoalan, ya kan. Kalau misalnya itu terlanjur ada orang mengklaim itu hadis, lalu ada yang memberikan informasi, segera saja kita melakukan switch off di situ bahwa ini bukan hadis. Tapi ini materinya bagus, misalnya. Barang siapa yang banyak memberi, maka dia banyak menerima, misalnya. Oke, itu kan bukan hadis, tapi kan wah, supaya keren, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hati-hati. Jadi nanti akan berhadapan dengan hadis Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi itu saya kira tambahan saya, Mas Puspo. Ada pertanyaan tadi dari Wulan, silakan dari Wulan. Sama ayat ada tambahan satu lagi dari Dwi ya, Ayu. Yang dari Wulan dulu silakan. Ini ada Dwi yang bertanya juga di chatroom. Silakan dipikirkan jawabannya untuk pertanyaan Triwulan yang mengatakan apakah hadis maudhu masih ada sampai sekarang kan gitu. Tapi tadi kan sudah dijawab juga ya sama Puspo bahwa ya ada kan sampai sekarang dan masih eksis. Bahkan mungkin loh ya, mungkin Mas Puspo dan teman-teman semua, produsennya masih ada juga, tapi tidak seperti di awal-awal pada tahun 40 Hijriah, ya kan? Tidak di awal-awal itu. Kalau di awal-awal banyak orang yang memang sengaja membuat hadis palsu. Kalau sekarang mungkin tidak sengaja gitu, tidak sengaja karena kebodohan tadi itu. Jadi sebenarnya ini adalah syair yang dibuat oleh para ulama, tapi kita klaim sebagai ini misalnya contohnya tentang, Anda tahu kan keragaman bersolawat, banyak solawat. Iya, Pak. Ya kan, banyak solawat. Mana yang sahih dari Nabi? Solawat yang mana yang sahih dari Nabi? Di masyarakat ada sholat Nun Parija, ada solawat Naria, ada solawat Badar, ada solawat macam itu kan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tahun. Itu solawat apa itu namanya? Sholat apa itu namanya? Sholawat apa? Sholat Nariyah, Pak. Nah, Nariyah ya, sholat yang kayak begitu. Yang mana yang dari ada juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang mana yang sesuai sunnah Rasul, hadis Rasul? Sahih. Yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, Pak. Kalau nggak salah, Pak. Ya. Dan hanya itu satu-satunya. Tapi rupanya di masyarakat ada kesan. Ya, itu saya kira harus dibuktikan dengan riset. Ini lagi menarik juga untuk di riset. Apakah masyarakat memahami bahwa sholawat yang beredar di masyarakat sekarang ini, sholawat Nariyah, sholawat Munfarija, sholawat Badar, sholawat apalagi, banyak sekali itu sholawat itu. Apakah itu hadis? Diketahui hadis atau apa? Kalau ternyata masyarakat memahami bahwa itu sebagai hadis, nah, klaim itu bisa karena tidak tahu, cenderung mengatakan hal yang maudhu. Karena Nabi tidak pernah bersabda itu, lalu masyarakat menyampaikan bahwa itu adalah hadis. Itu hal maudhu. Lalu dari mana kalimat-kalimat sholawat itu? Itu syair-syair. Itu syair-syair yang dibuat oleh para masyayikh, gitu kan, syekh-syekh yang memang
secara spiritual dia memiliki semangat yang luar biasa, dan dia muncul di era berjayanya syair, ya, era berjayanya syair. Dan pada masa tertentu Islam diajarkan melalui syair. Di Jawa itu juga begitu kuat bagaimana Islam diajarkan melalui syair atau nadom, ya kan? Dan itu saya kira sampai hari ini juga di beberapa tempat pembelajaran itu kan memanfaatkan kitab yang menggunakan nadom, dan itu juga bagus saya kira. Seperti Alfiyah misalnya, Alfiyah Ibnu Malik. Kan kita nadomkan toh. Kalau Ibnu Maliki, kalau huwa Ibnu Maliki, apa kisahnya itu? Nggak hafal saya itu. Alfiyah itu. Solian ala Nabi Mustafa ali mustaqbilina syarafa, kan begitu. Ya itu mah apa? Berjaya. Apa? Ada lagi apa itu namanya? Nadam apa? Qasidah Burda. Siapa itu namanya? Al-Busiri. Ya kan? Al-Busiri itu kan nadam-nadam tuh banyak sekali nadam-nadam itu, termasuk berjanji atau debat yang asraqal badrun alaina min saniyatil wada. Ya itu kan nadam-nadam semua. Itu kan dalam kondisi memang masyarakat saat itu mungkin sangat mudah menerima pembelajaran lewat nadom itu, karena disampaikan dari mulut ke mulut, sehingga untuk mudah dihafal, mudah diingat, dibuatlah syair nadom-nadom seperti itu. Nah, karena modelnya seperti itu, bisa jadi yang tadinya syair biasa dibuat oleh para ulama-ulama di zaman tertentu, tapi karena disampaikan dari mulut ke mulut, dari kelisanan dan hidup di tengah-tengah masyarakat, seolah-olah jadi hadis, ya kan? Kayak ini sekarang lah sudah banyak yang paham. Dulu waktu saya kecil pemahamannya ini adalah hadis waktu saya ngaji itu. Apa itu namanya? Ilahilas tulil firdausi. Lah itu yang pengajian-pengajian itu kan ada kesan itu karena berbahasa Arab, lalu bahasa Arab itu bahkan disebut Al-Qur'an, bahkan disebut hadis gitu. Itu kan masyarakat kita begitu. Padahal itu sebenarnya adalah syair-syair biasa. Karena memang masyarakat itu ada jarak ya antara bahasa kita dengan bahasa Arab. Itu masalah juga ya. Jadi kadang-kadang masyarakat kita yang bertulisan Arab itu identik Al-Quran semua, sehingga kalau Anda menemukan tulisan Arab di tengah jalan, itu akan, kalau orang tua yang menemukan itu tuh disimpan, dimasukin di atas, jangan sampai di bawah gitu. Dia akan, kalau di Jawa Barat loh, di Jawa Barat tuh karena ada seorang peneliti namanya siapa namanya, Mijer atau siapa, saya lupa, orang Eropa itu melakukan penelitian tentang bagaimana Al-Quran di Jawa Barat gitu. Ya, Al-Quran di Jawa Barat itu sangat akrab, dan penghormatan orang Jawa Barat terhadap Al-Quran luar biasa, sehingga kemampuan membaca Al-Quran dalam studi Clifford Gates, bukan Clifford Gates, aduh siapa namanya, saya lupa, itu yang nulis tentang Hasan tuh, persis tuh, siapa namanya, saya lupa namanya dulu, Masya Allah. Dia meneliti tentang tafsir-tafsir di Indonesia itu, aduh lupa namanya. Dia keakraban orang Jawa Barat terhadap Al-Quran itu luar biasa, sehingga memang faktanya orang tua yang usianya 60-70 tahun sekarang ini di Jawa Barat pasti bisa baca Al-Quran. Jadi kalau orang tua 60-70 sekarang di Jawa Tengah, Jogja taruhlah, sulit kita untuk menemukan orang yang baca Qurannya bagus. Ya kan? Karena memang kulturnya begitu. Ya. Nah, kultur itu membentuk kesadaran, pemahaman dan kesadaran, sehingga karena terus-menerus diulang-ulang, apa yang sebenarnya adalah tulisan Arab biasa gitu, ya, kalau di Timur Tengah koran kan berbahasa Arab tulisannya. Nah, kalau orang bawa koran pakai bungkus kacang dari sana ke sini, itu kan kalau ketemu sama orang di pelosok misalnya di tempat kita di Jawa kan, waduh itu Arab itu disimpan di atas, disimpan di bawah, nanti dosa misalnya. Nah itu kan fenomena antropologis, sosiologis masyarakat kita. Jadi ada yang levelnya adalah syair biasa, tiba-tiba naik menjadi dalam tanda petik hadis maudhu tadi itu nggak sengaja sih sebenarnya, hanya ingin menguatkan aja gitu, dan merasa bahwa ini Arab. Nah, jadi pertanyaannya, apa mungkin ada yang semacam itu masih bisa
Bahkan tadi saya katakan bahwa sholawat-sholawat itu kalau kita riset dan ternyata misalnya ada respon masyarakat mengatakan itu adalah sunnah Nabi misalnya, nah itu kita bisa katakan. Tapi kan ini belum riset sehingga saya tidak bisa mengatakan. Kalau hasilnya mengatakan bahwa itu hadis Nabi misalnya, lafaz-lafaz sholawat itu bisa berarti bahwa proses pemalsuan hadis masih berjalan sampai sekarang, walaupun tidak disengaja. Dan derajatnya sama, pemalsuan yang disengaja dengan yang tidak disengaja, ya, itu sama, gitu loh. Menurut saya gitu. Tapi samanya adalah memalsukannya, ya. Kalau hadis Nabi kan muta'ammidan sesungguhnya, disengaja. Kalau tidak disengaja kan tidak. Tapi kalau bicara pemalsuannya terjadi. Tapi pemalsuan tidak disengaja. Tapi kan kebodohan itu kan di dalam konteks hukum Islam kan berdampak syara. Ya kan? Artinya bisa berdampak hukum kebodohan itu. Kalau yang datang dalam kemampuan manusia, karena manusia bisa meningkatkan kapabilitasnya untuk terhindar dari kebodohan. Kalau dia menjaga kebodohan itu, maka kemudian dia akan tetap terjebak pada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Itu tambahan saya. Yang dari Dwi, saya baca ya. Yang dari Dwi. Assalamualaikum, saya Ayu Dwi Marintan, sudah saya tulis NIM-nya tadi, nomor 11. Bagaimana sikap kita setelah mengetahui bahwa ternyata amalan-amalan yang telah kita laksanakan itu adalah hadis dhaif atau maudhu? Bagaimana cara kita menyebarkan kepada orang lain di sekitar kita, karena amalan tadi bahkan di lingkungan kita dan sudah tertanam kuat. Bagaimana cara menyampaikan agar tidak terjadi konflik yang baru? Ya, ini tadi dari contoh yang menarik juga ini. Ya, pertanyaan ini. Siapa yang mau respon? Assalamualaikum Pak, izin menjawab. Ya Pak. Ya, silakan. Gini Pak, kalau menurut kelompok kami, saya mewakili ya Pak, ini kalau sudah mengetahui apa itu hadis dhaif dan hadis maudhu dan sudah terlanjur tertanam kuat di masyarakat, saya kira kembali pada diri kita sendiri dulu. Jadi dari diri kita sendiri mengamalkan sesuatu yang benar, lalu selanjutnya keluarga dan pelan-pelan nanti kita dekati. Aku nggak dengar, yang lain dengar nggak? Puspo terputus-putus kalau tempatku. Yang lain gimana? Yang lain mendengar? Saya izin Mendengar, Pak. izin melanjutkan, Pak. Ya. Jadi begini, Pak, kalau ini sudah terlanjur tertanam kuat di lingkungan masyarakat, saya pikir itu dari kita sendiri yang harus evaluasi dulu. Contohnya, apabila kita sudah mengetahui hadis yang sahih, maka kita berusaha dengan kemampuan kita untuk menjalankan. Selanjutnya kita berusaha untuk menyebarkannya dari lingkungan keluarga dulu. Insya Allah kalau lingkungan keluarga sudah jalan, nanti baru ke lingkungan sekitar tetangga. Nanti kalau tetangga sudah jalan pun nanti lama-kelamaan akan tertanam suatu kebiasaan yang baru. Nah, namun ini kan di Indonesia itu cukup sulit ya Pak. Nah, jadi saya kira lebih ke dari diri kita sendiri dulu aja sama keluarga. Kalau tetangga kan ada banyak pemikiran, ada banyak mungkin kepentingan yang kita tidak bisa ikut campur juga Pak. Jadi saya kira dari diri kita sendiri dulu dan keluarga kita dulu aja Pak. Seperti itu kalau menurut saya. Iya. Terima kasih. Itu bijak gitu. Itu saya kira baik gitu. Ya kita mulai dari diri kita. Yang bermasalah adalah ketika diri kita sendiri sudah tahu yang dari Nabi kita tetap tinggalkan, yang tidak dari Nabi kita lakukan misalnya. Nah itu padahal kita sudah tahu itu kan bermasalah. Kalau kita saja begitu, pasti orang lain akan lebih parah daripada itu. Jadi saya kira teknik itu boleh, bagus tuh. Kita dulu, kemudian ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri, kemudian baru dialogkan dengan orang-orang terdekat kita. Tentu kalau diantara ayah atau ibumu adalah seorang kiai, yang ternyata kamu juga mendapatkan pembelajaran dari beliau, misalnya ayahmu sebagai kiai, itu tentu jangan sampai kemudian kamu menggurui dia. Bagaimanapun ayahmu adalah seorang kiai. Jadi caranya adalah diskusikan apa yang tadi saya sampaikan. Ya ayah, guruku atau dosenku mengatakan bahwa itu ternyata bukan hadis toh. Nah, kalau beliau sudah tahu memang bukan, nah itu udah keren tuh bapaknya, berarti memang mengatakan
Tapi Bapak mengapa pakai doa itu? Lah kita lihat argumennya. Ya kan, lihat argumennya. Nah, tinggal nanti kemudian mengapa Bapak tidak pakai yang ini, yang dari hadis misalnya. Nah, itu kan diskusi itu. Jadi caranya juga walaupun dalam keluarga tidak boleh kita menggurui. Jangan mentang-mentang karena sudah kuliah di S1 misalnya merasa lebih hebat dari bapakmu, janganlah. Saya kira itu tidak. Apalagi bapakmu di rumah sebagai tokoh masyarakat. Tapi juga akan strategis kalau tokoh bapakmu sebagai tokoh masyarakat lalu berdialog dengan kamu dan memang ada pencerahan misalnya, ya itu malah hebat. Nah, nanti apa yang disampaikan oleh ayahmu hasil dari diskusi denganmu, wah itu akan pengaruhnya akan dahsyat. Pengaruhnya akan dahsyat. Tapi kan ini kan kita di sini tuh bukan indoktrinatif ya, Mas Mbak. Jadi kuliah kita ini kan ya sudah gitu kita tunjukkan fakta-fakta itu gitu. Karena tugas kita adalah menunjukkan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, apa yang terjadi di level sejarah, apa yang terjadi di dalam diskursus pemikiran, ya itu yang bahwa kemudian kita tertantang untuk kemudian mengimplementasikan. Saya kira itu sebagai ekses saja dari kesadaran intelektual kita untuk menyampaikan hal yang kita anggap sebagai benar, kita sampaikan ke orang lain. Kalau menurut kita benar tapi menurut orang lain dianggap tidak benar misalnya, ya kita perlu diskusikan di mana letak perbedaan pandangan antara kita dengan dia. Dan itu saya kira kerja-kerja intelektual di situ. Dan itu harus dilakukan oleh anak-anak muda seperti Anda ini. Jadi setiap kali saya menyaksikan ada orang yang terlalu bersemangat dan sebenarnya dia juga belum memenuhi alat ilmu pengetahuannya belum siap gitu. Yang ada hanya semangat tok gitu ya. Ya itu jangan sampai karena semangat membawa semangat. Akhirnya kan yang terjadi tudingan-tudingan radikal itu. Ya, karena membawa semangat tanpa ilmu, ya kan? Dan itu kan berbahaya. Jadi lakukanlah dengan dialektika. Hampir saya perhatikan Rasul Nabi kita Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lain ketika menyampaikan sesuatu, padahal beliau itu utusan Allah loh, ya kan? Ana Rasulullah, kata Rasul itu. Tapi beliau menyampaikannya wais kok, ya kan? Fabima rahmati minallahi lintalahum walaupun tafaddan qalidul qalbi langfaddu min hawli. Kalau saja hati Nabi keras gitu, kekeh dengan memaksakan kehendak kepada orang lain, langfaddu min hawli, pasti ditinggal ya Nabi. Tapi Nabi kan lembut cara menyampaikannya, pelan-pelan, ya kan? Dalam sejarah kita baca Nabi dari keluarganya dulu, dari Khadijah dulu, ya kan? Betul itu tadi. Itu lembut dan mencerahkan orang gitu. Ya, cara mengajarkan tidak memusuhi, tidak menekan orang, tapi justru ngewongke uang, gitu, memanusiakan manusia, humanisasi, ya kan, humanisasi, istilah Pak Kunto dengan humanisasi itu, ya kan, manusiakan manusia. Nah, itu yang harus kita lakukan. Saya kira pelan-pelan bisa ketemu. Ya, kita jangan berpikir membalik sebelah tangan. 40 tahun, berapa tahun? 40 tahun kan Rasul, 22 tahun kan Rasul berdakwah. 22 tahun. Ya kita baru berapa tahun sih? Ya kan? Sejak kapan kita mentahbiskan diri kita sebagai seorang pendakwah misalnya? Atau sebagai seorang yang ingin melakukan pencerahan pada orang? Kan belum tentu juga. Sejak kapan? Kalau saya misalnya dimulai dari 40, saya kan baru 10 tahun. 10 tahun itu Nabi masih di Medina, masih di Mekah. Belum terbentuk masyarakat Madani itu. Nabi masih dikejar-kejar. Ya kan, sekarang ini kita nggak dikejar-kejar, ya kan, Nabi masih dikejar-kejar itu oleh kafir-kafir Quraisy itu. Lah kita belum ngapa-ngapain, kondisi kita lebih nyaman daripada Rasulullah, ya kan, lebih nyaman, lebih terbuka gitu kan, ya. Tapi juga harus waspada juga karena itu tadi di dalam hal yang membuat munculnya hadis palsu itu kan karena musuh, ya, orang yang tidak suka dengan Islam itu kan bisa juga masuk menyelinap dan meniupkan hoax dari dalam. Itu kan berbahaya. Atau juga ta'asyub dari anak, ta'asyub terhadap golongan itu, fanatisme golongan, fanatisme organisasi, fanatisme mazhab itu juga cenderung menimbulkan
Itu tadi, kalaupun ada hadis yang sahih tapi bukan dari mazhabnya, dari kelompoknya, akan dia lewat. Nah itu kan menjadi kontraproduktif yang kita semua. Itu harus pandai-pandai untuk membawa diri kita dan membawa pikiran kita di tengah masyarakat yang plural seperti ini. Tadi betul Puspo itu mengatakan bahwa kadang-kadang kita tidak berkuasa terhadap apa yang diinginkan oleh publik. Jadi paling tidak kita berkuasa atas diri kita sendiri, lalu orang terdekat kita, itu pun kita tidak bisa maksa ke orang terdekat kita, apalagi ke ruang publik. Oke, good. Diskusi yang produktif saya kira, menarik sekali. Silakan siapa yang mau nambah pertanyaan? Ada? Oke, saya mau klarifikasi sedikit ke teman-teman ini ya. Mengapa motif politik ya? Mengapa motif politik ini menjadi faktor yang bisa menimbulkan pemalsuan hadis ya? Saya tadi baca itu ya kalau tidak salah. Dan di tempat saya juga ada. Ini kita hanya mengcross-check aja. Pertentangan politik ya kalau Anda sebut. Ya. Ya, gimana penjelasannya? Siapa yang mau menjawab? Iya, ini si Fahrudin nggak ikut kuliah katanya. Saya juga di tempat saya juga hujan nih, terus saya juga ketir-ketir takut nanti juga. Silakan, siapa yang mau merespon? Mengapa faktor politik itu menjadi hal yang signifikan di dalam memunculkan hadis-hadis palsu ini? Siapa yang mau? Dari tadi si Puspa terus ya yang jawab. Yang lain lah. Iqbal tadi sudah jawab ya Iqbal. Fauzi ya, siapa yang mau jawab? Ini saya menegaskan supaya teman-teman tahu ya. Ada yang mau jawab? Puspo kemana Puspo? Ada nggak Puspo? Di balik layar. Iqbal? Iya, Pak. Ya, kamu bisa menjelaskan nggak? Bantu. Yang mana ya? Itu tadi mengapa politik menjadi pendorong munculnya hadis palsu itu? Oke ya, sebentar. Oke. Sebelumnya saya izin menjawab. Menurut saya, kenapa politik mendorong keluarnya hadis palsu? Karena politik sendiri kan bertujuan untuk memenangkan suatu kubu, dan kalau kita melihat di negara kita, yang bikin menonjol yang menang adalah yang dekat dengan agama. Jadi hadis-hadis palsu itu oleh oknum dihalal-halalkan gitu untuk memenangkan apa yang mereka perjuangkan di politik. Menurut saya seperti itu. Oke, ya bolehlah itu memang. Ini kan dalam konteks historis itu kan terjadi di masa konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, Iqbal. Jadi kan umat Islam terpecah menjadi berbagai macam faksi itu. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Ahlussunnah wal Jamaah kan. Faksi-faksi politik ini
ingin memenangkan pertarungan politik di situ untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mempengaruhi logika publik, ya kan? Maka kemudian dia membuat hadis-hadis palsu, mengklaim hadis-hadis palsu. Untuk apa? Untuk menguatkan gagasan dia, pikiran dia. Jadi kalau misalnya seseorang kemudian mengaitkan apa yang dia buat kepada Rasul, kan keren tuh. Wah, dia memang betul Rasul begitu. Padahal tidak. Itu politik seringkali semacam itu. Dan sampai hari ini saya kira kerja-kerja politik ya begitu. Ya kan? Walaupun mungkin sekarang tidak membuat hadis palsu, tapi kadang-kadang menggunakan sekarang bisa menggunakan hadis, bahkan untuk kepentingan politiknya sekarang menggunakan hadis mutawatir, ya kan, hadis Al-Quran, gitu. Menggunakan ayat Al-Quran. Salah satu prototipe para aktivisme politik kan, yang semacam itu. Apalagi kalau terjadi konflik politiknya, seperti sekarang misalnya cebong kampret itu, saya kira kan masih membuat narasi tuh. Sekarang bahasanya mungkin membangun narasi sendiri-sendiri, ya kan. Ya, kasus beberapa hari terakhir itu soal coba gimana tuh Islam apa, banyak lah saya kira narasi-narasi di media sosial yang menurut saya cenderung hoax gitu, cenderung palsu, hanya untuk melegitimasi eksistensi di dalam realitas politik, ya kan? Hanya untuk menunjukkan eksistensi dalam realitas politik, atau untuk mendapatkan simpatik dari pihak yang memang sedang berkoalisi misalnya, dan untuk menunjukkan sisi perlawanan terhadap pihak oposisi misalnya. Oposisi juga begitu, membuat hal-hal yang memang untuk menguatkan posisinya, dia buat narasi-narasi tertentu. Yang narasi itu bisa diterima akal sehat, bisa tidak. Itulah politik namanya. Sehingga itu berpengaruh terhadap narasi keagamaan. Jadi bukan hanya dalam konteks narasi politik, tetapi jadi narasi keagamaan. Narasi keagamaan digunakan untuk mengokohkan kepentingan politik. Nah, ini saya kira harus menjadi pertimbangan ya. Anda semua kan ada di negara demokrasi yang saya kira ada kebebasan untuk mengungkapkan pendapat gitu kan, tetapi kebebasan dalam mengungkapkan pendapat itu jangan sampai kemudian klaim pendapat kita itu ditarik ke ranah teologis yang tidak berdasar, ya, tidak berdasar. Hanya untuk ini hadis Nabi loh, hanya untuk meyakinkan orang tapi dengan cara yang tidak tepat. Nah, itu saya kira penting ya untuk diketahui. Ada lagi yang ingin disampaikan? Bapak, saya Ya, silakan. Siapa yang mau? Siapa tadi? Roman dulu aja. Roman. Siapa? Siapa? Rahmat, Pak. Oh, Rahmat. Silakan. Gimana? Ini bukan pertanyaan ya, Pak. Mungkin saya melihat sekarang ada beberapa pengaruh yang terjadi kenapa hadis maudhu, banyak hadis maudhu sekarang bertebaran. Yang ada contohnya gini, Pak. Ketika seorang penceramah itu pakai bahasa Arab, banyak para pendengar ini ketika dengar bahasa Arab itu hadis. Lebih ke itu, Pak. Kalau saya melihat ketika ada sebuah bahasa Arab, itu hadis. Itu yang mungkin bisa menciptakan sebuah faktor yang bisa menciptakan hadis maudhu. Iya. Apakah faktor itu termasuk? Bisa, saya kira. Makanya saya tadi bilang, dalam masyarakat kita yang tadi dalam kondisi pengetahuannya terbatas gitu, koran yang ada di jalanan itu diangkat simpen di kepala karena dianggap sebagai Al-Quran atau hadis. Kan gitu. Ya kan? Dan ini saya tidak bermaksud suudzon ya terhadap ustadz-ustadz itu. Ya, nampaknya juga ustadz kita itu sekarang terbelah juga kok. Terkotak-kotak juga. Bahkan ada ustadz yang di bredel tuh? Enggak, yang di PL itu. Oh, saya bukan ke ustadznya, Pak, lebih ke umatnya yang mendengar ini, Pak. Iya. Jadi itu kan tadi faktor kebodohan umat toh. Maksud saya kan faktor kebodohan umat. Artinya
karena masyarakat tidak tahu, sehingga ayat Quran yang ada di tengah jalan pun dia dianggap Al-Quran atau Al-Hadis. Jadi ustadznya ngomong sebenarnya mungkin dia tidak bermaksud mengatakan, dia hanya misalnya manta alam Al-Quran wa allama, ataupun khairun nas anfa'uhum linnas misalnya. Itu kan kalau keluar dari mulut ustadz seolah-olah itu kan nggak di hadis, seolah kan menjadi Quran, gitu kan maksudmu? Iya, Pak. Iya, disitulah. Dan yang terjadi adalah masyarakat itu sebenarnya nggak bisa nyampaikan lagi. Masyarakat itu nggak bisa nyampaikan karena pengetahuan dia terbatas. Dengar sekali, mungkin hari itu ingat, besok lupa lagi. Produksinya ada pada alimnya, dalam tanda petik. Produksinya ada pada orang. Jadi kalau dari dalam sejarahnya, produksi hadis-hadis palsu itu ada pada seorang alim, orang yang dianggap mengerti. Ya kan? Jadi bahkan ada yang sangat pribadi sekali. Muncul hadis. Misalnya ada orang yang anaknya dibully misalnya. Ya kan? Anaknya dibully. Kemudian dia buat statement, barang siapa yang membuli anak yatim, kebetulan misal dia sebenarnya bukan dia membawa ke ranah yang lebih luas. Anak dia yang dibully sesungguhnya. Barang siapa yang membuli seorang anak yatim dan dia menjadi anak muridnya, maka kemudian dia akan bla 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 bla, dia sebutkan seperti itu. Padahal sebenarnya omongan dia sedang mengkritik gurunya yang membuli anaknya sendiri gitu. Tapi kan ketika barang siapa, itu kan kalimat yang itu dari seorang alim, seorang yang dalam tanda petik otoritatif gitu ya. Ya siapa di tempat kita hari ini dikatakan otoritasnya diakui? Ya Ustadz. Jadi produksi, contoh gini lah. Kenapa saya mengatakan dia membuat kepalsuan itu, dia punya otoritas. Yang membuat kepalsuan itu dia punya otoritas. Ya, orang-orang di bawah itu walaupun dia berbuat bohong, tapi pengaruhnya kan sedikit. Bahkan mungkin kalau orang itu tidak punya kedudukan apapun, omongannya nggak didengar oleh siapapun. Tapi kalau orang itu punya kedudukan, apapun lah, di dunia politik, di dunia pemerintahan, ataupun dalam keustadan misalnya, omongannya sepenggal pun viral kan? Omongannya sepenggal pun viral. Nah, itu kan menimbulkan bahaya. Apalagi kalau kemudian dia sengaja memproduksi, misalnya ustadz-ustadz pas saat pengajian bikin cerita. Di zaman Rasulullah dulu, dia cerita, padahal dia tidak bermaksud membuat hadis palsu, tapi ketika menyebutkan di zaman Rasulullah dulu, ada sebutan kisah gitu. Ya kan? Tadi sebutkan juga tuh oleh kelompok 3 bahwa hadis palsu itu kadang-kadang muncul dari sosok. Betul nggak tadi dikatakan? Ya kan? Jadi pembuat kisah. Hadis palsu itu muncul dari orang-orang yang sering membuat kisah. Mendorongnya. Yaitu sekarang ustadz-ustadz atau kiai-kiai atau ulama-ulama jengan di Sunda misalnya ketika ceramah dia kemudian berkisah, dan kisahnya itu adalah kisah masa lalu yang dinisbatkan kepada Rasulullah, itu secara tidak langsung dia sudah membuat hadis palsu. Walaupun mungkin pesannya bagus, ya kan, tapi gak elok kalau dia menyebutkan bahwa itu adalah di masa Rasulullah. Ya kan? Dari mana dia tahu tiba-tiba di masa Rasulullah? Padahal misalnya ditelusuri dalam silsilah rawi hadis, gak ada tuh hadis yang bercerita tentang itu. Tapi kok tiba-tiba di masa Rasulullah ada yang begini-begini. Itu kan hanya untuk menguatkan bahwa apa yang dikatakan seorang ustaz pantas dia bilang itu dari Rasul. Itu kan produksi kedaifan itu kemauduan itu kan ada pada alim juga. Nah, ini yang menurut saya juga gimana coba menghadapi fenomena seperti itu. Seorang ustaz kalau nggak ngomong kayak gitu dia nggak bodoh. Ya kan? Kalau ngomong gitu kadang-kadang ya nggak ikhlas juga ya menjadi seorang pendakwah itu. Kalau bilang tidak tahu ya sudah saja, bilang nggak tahu, ya kan lebih enak. Saya tuh belajar dari Profesor Mukti Ali itu. Wah, Prof Mukti Ali itu udah ceramah bisa-bisa, dan profesor dia mantan Menteri Agama. Saya kuliah 2 kali dengan beliau. Dia S2 dapat, dia S3 dapat. Dan kita antusias banget belajar sama dia itu. Karena dia adalah tokoh nasional, dia sebut dengan Bapak Perbandingan Agama di Indonesia. Dan saya memang kuliah comparative study of religion dengan dia. Pegangannya Joachim Wah kita pelajari ya bisa-bisa terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Gilirannya kita tanya-nanya, karena pasti kan dalam kuliah pasti begitu. Siapa yang mau bertanya? Kita nanya dengan berbusa-busa, dengan berbagai macam ini. Jawabannya apa?
Tidak tahu aku. Nanya saya sendiri udah 10 menit kita nanya dengan berbagai macam argumen untuk bertanya itu. Jawabannya semenit pun enggak, aku tidak tahu. Sambil tertawa gitu. Gimana ini? Ya kamu nanya sama aku yang tidak tahu gitu. Itu bukan ilmuku, selesai itu dia. Tapi kalau Ustadz pasti tahu semua itu kan. Ditanya, nah, apalagi kalau tidak ada tanya jawab. Semua yang dikatakan sudah benar. Itu saya kira berbahaya. Ya, semacam itu. Makanya beda nih antara kuliah dengan pengajian. Kuliah itu selalu ada diskursus, ada diskusi. Dan Anda boleh tidak sependapat dengan saya. Tidak apa-apa. Karena Anda sudah tahu ya, kuliah dengan saya sudah dari semester 1, ini semester 2. Jadi tidak usah khawatir. Ada nggak pengaruhnya, walaupun saya mungkin semacam mengkritik dan lain sebagainya. Nggak ada pengaruh gitu kan. Karena buat saya ya itu adalah biasa kan biasa. Itu ya, Mas Rahmat. Rahmat Randiko. Iya, Pak. Oke. Dan satu lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan tadi siapa yang mau nanya? Iqbal ya? Apa? Si Iqbal malah keluar, kenapa tuh Iqbal keluar? Gimana Rahmat? Satu lagi apa? Mungkin faktornya kenapa membedakan tentang pendapat ulama mungkin Pak. Gimana pendapat ulama atau hadis Ya. gitu loh. Mungkin yang membuat masyarakat itu salah satu faktornya Bisa itu. jadi, betul. Iya, pendapat ulama atau hadis. Itu karena kadang-kadang tidak ada kejujuran dari ulamanya kan? Dalam bahasa ilmiah kan referensi toh? Ini pendapat. Iya Pak. Referensi, tidak ada referensi. Itu memang ciri khas oral, tulisanan begitu, ya kan? Ciri khas tulisanan. Tapi juga di kalangan akademisi kalau kita berbicara kan pasti kita kutip juga nama ini gitu. Ya kalau ingin tahu lebih detail silakan baca bukunya kan gitu. Ya itu bisa jadi seperti itu. Mana tadi si Iqbal mau tanya malah keluar dia. Bentar. Nah, saya kira sudahlah, ini sudah hampir jam 5 ya. Sudah tinggal beberapa menit lagi kita sudah memanfaatkan waktu kita untuk kuliah ini. Ya, saya kira akan saya cukupkan di sini. Mohon diingat bahwa di minggu yang akan datang kita juga selain kuliah seperti biasa, kita akan mengadakan ujian tengah semester. Ya, ujian tengah semester beberapa soal yang akan saya berikan sifatnya analisis. Ya, mengukur ketajaman penalaran dari konsep teori yang kita diskusikan dengan realitas yang kita ya kayak diskusi-diskusi kita begini. Nanti kan berarti ada kemampuan narasi yang bagus. Makanya saya akan mengajarkan kepada Anda buatlah summary. Ya summary itu ada yang pas, ada yang tidak. Ya itu proses juga. Saya maklumilah proses juga. Demikian saudara sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Silakan nanti dibuat summary-nya 1, 2 atau 2 paragraf untuk menguatkan abstraksi ya, jaga jarak mungkin kita sehingga kita mendapatkan satu kesan tersendiri dari kajian kita pada sore hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa bersama majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.